Halo, selamat sore Blibli Friends dan juga Sobat Treasury dimanapun kalian berada. Apa kabarnya sore ini? Semoga sore ini Blibli Friends dan juga Sobat Treasury dalam keadaan baik dan sehat ya semuanya. Perkenalkan, aku Vira dari Treasury sebagai host di hari ini yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan selama acara live stream Treasury Cetar. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih Treasury ini apa, lalu Treasury Cetar ini acara live streamnya seperti apa ya. Oke, aku coba perkenalkan sedikit ya. Treasury adalah platform untuk simpan emas mulai dari 5 ribuan. Di Treasury, penggunanya bisa beli emas mulai dari 5 ribuan, kamu juga bisa simpan emas tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada biaya simpannya, lalu kamu juga bisa jual emasnya kembali, bisa transfer emas yang kamu miliki ke sesama pengguna Treasury atau non-pengguna Treasury, lalu kamu juga bisa cetak emas yang kamu miliki mulai dari 0,1 gram. Lebih dari itu, kamu juga bisa
beli logam mulia fisik dan juga beli perhiasan langsung dari aplikasi Treasury, di mana nanti logam mulia fisik dan juga perhiasan yang kamu pesan bisa langsung dikirim ke rumah kamu. Treasury juga bermitra dengan PT Untung Bersama Sejahtera sebagai penyedia emas yang bersertifikasi ISO. Treasury juga bermitra dengan salah satu lembaga clearing di Indonesia, yaitu Indonesia Clearing House, untuk menjaga keamanan transaksi pengguna, dan juga merupakan mitra dari ICDX atau Indonesia Commodity Derivative Exchange, yang merupakan bursa berjangka dalam penyelenggaraan pasar emas fisik digital yang diawasi oleh Bapepti. Nah, selain komitmen Treasury untuk memberikan akses kepada masyarakat Indonesia untuk punya simpanan emas mulai dari 5 ribuan, kami juga berkomitmen untuk memberikan edukasi finansial ke masyarakat Indonesia. Maka lahirlah Treasury Cetar, yaitu Treasury Cerita dari Pakar, di mana kami akan menghadirkan pakar-pakar dari dunia finansial yang akan memberikan kamu tips dan juga edukasi agar kamu bisa meraih tujuan finansial kamu di masa depan. Lebih dari itu juga, pada acara live stream sore ini, Blibli Fresh dan juga Sobat Treasury berkesempatan nih untuk mendapatkan spesial promo, yaitu ada voucher emas digital Treasury nominal 45.000 yang bisa kamu dapatkan diskon hingga 58%. Hanya di selama acara live stream ini berlangsung ya, Sobat Treasury dan juga Blibli Friends. Jadi kamu bisa cek toko Treasury di Blibli dan dapatkan spesial promo khusus tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu nih dan memulai Treasury Cetar kita pada sore hari ini, kita langsung panggil dulu ya Mas Safir Senduk sebagai pembicaranya di sore ini dan juga Master Finansial di Indonesia. Halo Mas Safir. Halo Vira. Halo Mas, apa kabarnya sore ini? Yes, luar biasa. Halo Blibli Friends. Alhamdulillah. Halo. Oke, Mas Safir, ini kita sudah Treasury Cetar kelima ya di Blibli ya? Yes. Iya, kita sebelumnya sudah ada 4 topik yang dibahas dan memberikan tips-tips finansial nih kepada Blibli Fresh dan juga Sobat Treasury. Kali ini kita akan bahas topik baru nih Mas Safir. Yes. Ada satu istilah baru ya Mas Safir yang kita dengar nih, yaitu ada detox finansial. Nah, Betul. Betul banget ya Mas Safir ya. Betul. Mas Safir, di sore ini bisa nggak ya kita dapat tips-tips dari Mas Safir dan juga penjelasan dari Mas Safir terkait apa itu detox finansial dan juga bagaimana cara melakukan detox finansial tersebut, Mas Safir? Bisa. Nanti kita akan belajar banyak tentang apa yang dimaksud dengan detox finansial dan bagaimana cara melakukannya. Oke, mungkin untuk mempersingkat dan melanjutkan terkait detox finansial bisa langsung kita mulai ya, Mas Safir? Siap. Silakan Mas Safir. Baik, terima kasih Vira. Selamat sore semuanya Blibli Friends dan Sobat Treasury. Ketemu lagi bersama saya Safir Senduk. Pada hari ini saya sengaja memakai baju merah dan kebanyakan saya juga memakai baju merah. Mudah-mudahan merah ini membawa semangat buat kita semua. Pada hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 29 Oktober 2021 kita bertemu lagi dan saya selalu membayangkan setiap kali saya bangun pagi, biasa yang saya lakukan adalah kalau setiap kali saya bangun pagi, hidung saya biasanya agak pilek-pilek sedikit ya. Hidung saya agak pilek-pilek sedikit, kemudian saya merasa ada sesuatu yang harus saya keluarkan, saya pergi ke toilet dan lain sebagainya. Waktu kecil saya seperti itu dan saya bilang ke saudara saya bilang ke kakak saya bilang ke orang tua saya, Mama, Papa, kenapa sih setiap bangun tidur rasanya kok agak-agak pilek sedikit, mungkin agak-agak batuk sedikit, gitu ya. Kemudian harus ke kamar mandi, saya buang air kecil dan lain sebagainya. Jadi ternyata kata mereka, ketika kita tidur, tubuh kita tuh melakukan detox, tubuh kita tuh melakukan pembersihan, kata seperti itu. Nah, ketika tubuh kita melakukan pembersihan, maka biasanya dia akan siap-siap keluar gitu ya. Dia sudah bersiap-siap keluar dan dia betul-betul keluar ketika kita bangun, kita keluarkan pilek-pilek kita siapkan tisu, kita keluarkan pilek-pilek kita. Dan biasanya setiap orang tuh punya detox yang berbeda-beda. Jadi tubuhnya tuh melakukan detox yang berbeda-beda. Ada yang detoxnya tuh banyak di hidung dia, ada yang detoxnya tuh di kandung kemih dia dan lain sebagainya. Nah, saya tidak ingin bermaksud banyak ngomong tentang kesehatan Bapak Ibu, tapi semua dari Anda, saya pikir Anda mengerti maksud saya, bahwa pada saat tidur tubuh kita melakukan detox dan seringkali setiap dari kita detoxnya tuh agak berbeda-beda, beratnya beda-beda, ada yang mungkin banyak di sini dan lain sebagainya. Dan ketika
pileknya itu kita keluarkan, batuknya kita keluarkan, kemudian kita sudah ke toilet, rasanya tuh seger, tubuh kita tuh seger, kita bisa memulai hari itu dengan sangat-sangat semangat, dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi kalau Anda tidak percaya, Anda nanti malam Anda tidur, bangun pagi, biasanya apa yang Anda lakukan pertama kali itulah biasanya pembersihan yang dilakukan oleh tubuh Anda. Nah, yang menarik adalah dalam soal finansial, biasanya ada hal-hal yang juga harus kita lakukan, ada pembersihan yang biasanya harus kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin kalau kita tidak bersihkan, maka yang terjadi adalah kita sendiri yang rugi ya dalam soal finansial. Saya ingat sekali tadi kalau nggak salah hari ini kalau saya lihat di Instagramnya Treasury, coba saya lihat lagi di Instagramnya Treasury, buat Anda yang belum tahu Instagramnya Treasury ya, Anda bisa follow alamat We Are Treasury ya, We Are Treasury. Jadi di situ cerita bahwa kalau Anda punya pasangan ya, banyak orang itu bucin ketika dia punya pasangan. Ya, dia bucin dan seringkali ketika dia terlalu bucin atau budak cinta sama pasangannya, seringkali dia tidak bisa berpikir dengan jernih ya. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih tentang apa yang dia lakukan. Akhirnya apa? Kalau pasangannya minta ini dituruti, apa pasangannya minta itu dituruti dan lain sebagainya. Dan seringkali kadang-kadang ketika seseorang berpasangan, ketika Anda berpasangan, Anda pacaran atau Anda suami istri, kadang-kadang yang satu orangnya pengeluarannya biasa-biasa saja, tapi pasangannya satu lagi itu boros. Nah, biasanya saya bilang begini, kalau ada pasangan yang satu biasa-biasa saja dan yang satu boros, biasanya yang menang adalah orang yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah orang yang boros, maka biasanya pasangan itu akan berakhir ya mereka akan boros dalam mengeluarkan uang. Kenapa? Karena dalam hubungan tersebut biasanya ada salah satu pasangan yang lebih dominan. Sebagai contoh Anda sendiri, kalau Anda punya suami atau Anda punya istri atau Anda punya pacar, coba lihat biasanya ada salah satu yang lebih dominan, salah satu yang lebih melit, mengarahkan, yang satu lagi biasanya ngikut aja. Nah, coba lihat siapa yang lebih dominan. Nah, sekarang biar asik Blibli Friends dan Sobat Treasury, coba ketik sekarang juga di kolom chat, menurut Anda siapa yang lebih dominan dalam hubungan Anda pada saat ini dengan suami atau istri atau dengan pacar Anda? Silakan ketik sekarang juga di kolom chat, menurut Anda siapa yang lebih dominan? Saya mau baca siapa yang lebih dominan. Silakan ketik di kolom chat kalau ada ya. Karena menarik sekali, biasanya yang lebih dominan biasanya kebiasaan keuangannya atau pengeluarannya akan mengikuti pasangan yang lebih dominan itu. Nah, sekarang dalam soal finansial juga sama, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, ada pembersihan-pembersihan yang harus Anda lakukan, istilahnya itu adalah detox ya. Jadi detox, ada pembersihan yang harus Anda lakukan. Dan kalau kita bicara detox atau detox finansial, paling tidak ada 4 hal atau 4 detox yang harus Anda lakukan. Dan tunggu sebentar, saya masih lihat dulu. Oke, saya akan coba lihat dulu berapa atau siapa aja yang membalas chat saya. Oke, iya, oke, baik, mari kita mulai ya. Oke, sebentar. Oke, saya cek dulu mic saya sebentar. Oke, cek. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Ini dia. Oke, iya. Sekarang mari kita mulai. Ini dia. Nah, kalau kita bicara detox finansial, Blibli Friends dan Sobat Treasury, kalau kita bicara detox finansial, maka paling tidak ada 4 hal yang harus Anda lakukan. Ada 4 hal yang harus Anda lakukan, ada 4 pembersihan yang harus Anda lakukan, dan mari kita mulai apa saja keempat hal tersebut. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kepada Anda semua, Blibli Friends dan Sobat Treasury, slide pada sore hari ini itu tidak akan dikirimkan kepada Anda. Jadi saya sangat sarankan untuk Anda ambil kertas, Anda ambil pulpen, Anda catat, karena slide hari ini itu tidak akan dikirimkan kepada Anda. Jadi kalau Anda tidak mencatat, itu nanti Anda repot sendiri. Sekali lagi saran saya, Anda catat. Mari kita mulai, ini dia. 4 hal atau 4 detox keuangan yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus membersihkan cara Anda berpikir, detox pikiran Anda. Loh, pertanyaannya sekarang, Mas Hafir, saya pikir kalau bicara detox finansial, kita bicara hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Setuju sekali, kita bicara hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, tapi menurut saya ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Psikologisnya itu harus Anda bersihkan dulu ya. Jadi mari kita lihat, biasanya semua dari kita itu pada saat ini kita bekerja, kita berbisnis, yang kita pikirkan adalah masa depan kita. Kita ingin mempersiapkan masa depan kita. Dan yang kita lakukan adalah, yang ada di pikiran kita adalah, kalau saya mempersiapkan masa depan, saya ingin menjadi orang yang kaya, makmur, dan sejahtera. Dan biasanya ukuran kaya, makmur, dan sejahtera yang ada di pikiran kita adalah yaitu dengan bekerja dan mendapatkan penghasilan besar. Mas Hafir, kalau saya berbisnis, saya ingin mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Kalau saya bekerja sebagai karyawan, saya ingin dapat penghasilan yang sangat besar.
Kalau saya punya penghasilan yang sangat-sangat besar, itu berarti masa depan saya terjamin, yaitu dengan penghasilan besar. Ternyata yang menarik, Blibli Friends dan Sobat Treasury, ini yang menarik. Ternyata fakta menunjukkan bahwa kekayaan seseorang itu tidak diukur dari penghasilannya. Kekayaan seseorang itu tidak diukur dari besaran gajinya. Itu nomor satu. Jadi kalau Anda seorang karyawan, kekayaan Anda itu tidak diukur dari besaran penghasilan bulanan Anda. Kalau Anda seorang freelancer misalnya, kekayaan Anda juga tidak diukur dari penghasilan yang Anda dapatkan sebagai freelancer, tidak diukur dari situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kekayaan seseorang itu juga tidak diukur dari tingginya jabatan dia. Mas Safir, saya seorang karyawan, sebentar lagi atau saya ngincer jabatan yang lebih tinggi tahun depan. Saya ngincer jabatan yang lebih tinggi lagi 3 tahun mendatang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena demi masa depan saya, Mas Safir. Semakin tinggi jabatan saya, maka masa depan saya semakin terjamin. Maaf, ini saran saya buat Anda. Detoxkan pikiran itu, bersihkan pikiran itu. Kenapa? Karena ternyata kekayaan seseorang itu juga tidak dilihat dari tingginya jabatan dia. Itu yang kedua, Blibli Friends dan Sobat Treasury. Detox yang berikutnya juga adalah bahwa kekayaan seseorang itu juga tidak diukur dari banyaknya barang konsumtif yang dia punya, banyaknya tas mahal yang dia punya. Tapi seringkali salah kira yang terjadi pada orang banyak adalah mereka berpikir bahwa oke, saya beli tas mahal ini, saya beli sepatu mahal ini, saya beli mobil mahal ini, dan seterusnya, maka itu akan menjadi ukuran kekayaan saya di masa depan. Ternyata yang menarik, Vira, Blibli Friends dan Sobat Treasury, kekayaan seseorang itu tidak diukur dari banyaknya barang konsumtif. Detoxkan pikiran itu, Blibli Friends dan Sobat Treasury, tapi ternyata kekayaan seseorang itu diukur dari banyaknya investasi yang Anda punya. Makin banyak investasi yang Anda punya, makin kaya Anda. Jadi kesimpulannya, Blibli Friends dan Sobat Treasury, kalau selama ini Anda masih mengira bahwa kekayaan seseorang itu diukur dari besar angka penghasilannya, tingginya jabatan dia, kemudian banyaknya tas mahal yang dia punya, detoxkan pikiran itu, ubah pikiran itu menjadi miliki investasi yang banyak, karena kekayaan seseorang itu diukur dari investasi. Masih di detox pertama, detox pikiran juga adalah yang harus Anda lakukan, bahwa biasanya kita punya yang namanya mindset atau cara berpikir. Nah, saya ingin mengajak Anda berpikir bahwa biasanya cara berpikir atau mindset seseorang itu ada 2 macam. Ada fixed mindset dan growth mindset. Apa bedanya? Jadi bedanya adalah begitu. Fixed mindset adalah cara berpikir di mana seseorang merasa bahwa dia tidak mau berkembang. Kalau dia dikasih saran yang dia bilang, saya mah orangnya seperti ini, udah ya kalau saya begini ya beginilah saya. Itu fixed mindset. Biasanya tipe seperti ini adalah dia tidak mau menerima perubahan. Sementara growth mindset adalah dia mau menerima perubahan, dan pikiran dia atau cara berpikir dia selalu terbuka pada hal-hal baru, selalu terbuka pada teknologi baru, dan selalu terbuka pada cara berkembang yang baru. Jadi yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Saya sarankan Anda, kalau pada saat ini Anda merasa cara berpikir Anda adalah fixed mindset, ubah cara berpikir tersebut, detoxkan cara berpikir tersebut menjadi cara berpikir yang growth mindset. Anda selalu ingin berkembang, Anda selalu ingin mencoba hal baru, selalu mau mencoba teknologi baru, dan seterusnya. Jadi itulah dia kiat pertama kita, yaitu detoxkan pikiran Anda. Ada 2 hal yang kita bahas tadi. Pertama, kekayaan seseorang ternyata dilihat dari investasinya, bukan dari besaran gaji dia, bukan dari tingginya jabatan dia, dan bukan dilihat dari banyaknya barang konsumtif yang dia punya. Dan yang kedua adalah miliki pikiran growth mindset, miliki cara berpikir yang growth mindset, bukan cara berpikir yang fixed mindset. Silakan sekali lagi, fixed mindset versus growth mindset. Hindari fixed mindset, tapi milikilah growth mindset atau cara berpikir yang selalu mau berkembang. Bukan cara berpikir yang gue mah orangnya begini, ya udah terima gue apa adanya dong. Kalau nggak mau terima gue apa adanya, goodbye. Tidak begitu ya. Oke, itu detox yang pertama, yaitu detox cara berpikir Anda atau detox pikiran Anda. Detox kedua, nah ini dia, kita mulai menarik, yaitu detox aset Anda. Loh, kenapa? Jadi begini, Blibli Friends dan Sobat Treasury. Biasanya kalau kita perhatikan baik-baik, semua dari kita itu biasanya punya aset pribadi. Pertanyaan sekarang, apa ini maksud aset? Jadi aset itu adalah things, barang. Itulah adalah aset Anda. Dari mulai barang terkecil sampai barang terbesar yang Anda miliki. Itu adalah aset Anda. Itu adalah barang milik Anda. Ya. Nah sekarang yang menarik adalah biasanya kalau kita ulek-ulek, kalau kita kulik-kulik, biasanya barang-barang yang kita punya itu tidak jauh dari barang-barang berikut ini. Siap? Ini dia. Handphone yang kita punya, betul? Jam tangan yang kita punya, ya. Oke.
Kemudian baju, busana, dan sepatu yang kita punya. Busana dan aksesoris yang kita punya. Kalau Anda beli rumah, Anda maka punya rumah sendiri. Misalnya, kalau Anda beli rumah, kemudian Anda punya kendaraan sendiri, ya. Kemudian Anda punya sofa Anda sendiri. Kemudian Anda punya laptop Anda sendiri. Kemudian Anda punya sepatu Anda sendiri. Sepatu ada 3 mungkin. Dan seterusnya, ya. Ini adalah barang-barang yang Anda miliki. Ini adalah barang-barang Anda miliki. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, biasanya yang ada dalam hidup kita sehari-hari biasanya nggak jauh-jauh dari barang-barang seperti ini. Anda beli AC portable, Anda beli AC beneran, Anda beli TV dan lain sebagainya. Itu adalah aset atau barang yang Anda punya, ya. Dan kalau kita lihat semua dari itu, semua dari barang-barang tersebut pasti ada harganya. Mas Safir, sepatu saya yang hijau itu saya beli jumlahnya terbatas, Mas Safir, harganya 2,5 juta rupiah. Ya, saya pakai rasanya luar biasa. Sepatu saya yang oranye yang merah itu, Mas Safir, harganya sekian, saya pakai luar biasa. Teman-teman saya lihat sepatu saya dengan penuh rasa iri. Wah, lu beli di mana? Bagus banget. Spill dong, beli di mana? Anda kasih tahu sama teman-teman Anda. Laptop Anda, jam tangan elektronik Anda, sofa Anda, kendaraan Anda, dan lain sebagainya. Semua ada harganya, dan yang menarik adalah seringkali barang-barang tersebut Anda beli bisa cash, bisa juga nyicil. Oke? Oke. Dan biasanya ini juga menarik. Biasanya yang terjadi pada hidup kita adalah barang-barang seperti ini Anda pakai 1, 2, 3, 4 tahun, kemudian 1, 2, 3 atau 4 tahun barang-barang tersebut mulai menua, Anda buang, Anda ganti yang baru. Beberapa di antara Anda bilang, Mas Safir, handphone saya 3 aja deh, laptop saya 2 aja deh, sepatu saya 7 aja deh, kemudian sofa saya nggak cukup 1, Mas Safir, harus 2, harus 3, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah saya mau tahu dulu, kalau Anda punya aset pada saat ini, saya minta Anda berpikir dengan cepat dan ketik sekarang juga di kolom chat Anda apa saja aset atau barang-barang yang Anda miliki saat ini, ya. Ketik sekarang juga di kolom chat apa saja aset atau barang-barang yang Anda miliki saat ini, Anda ketik sekarang juga di kolom chat. Misalnya, Mas Safir, saya punya sepatu, nggak usah dihitung berapa biji. Saya punya laptop, saya punya jam tangan, saya punya rumah, saya punya motor, saya punya ini. Ketik secara cepat, ketik secara cepat, ketik secara cepat. Anda lihat aset-aset tersebut, Anda organize aset-aset tersebut. Ketik secara cepat. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang menarik. Vira, Blibli Friends, dan Sobat Treasury, ini yang menarik. Yang menarik adalah kalau Anda mau lihat-lihat dengan baik, biasanya aset tersebut terbagi 2. Pertama adalah aset yang konsumtif. Apa itu aset konsumtif? Jadi aset konsumtif adalah aset yang Anda beli, kemudian Anda pakai untuk keperluan sendiri. Dia konsumtif. Itu aset konsumtif. Jadi Anda pakai untuk keperluan sendiri, ya. Kemudian ada lagi yang namanya aset produktif. Jadi kalau aset produktif adalah aset yang biasanya menghasilkan sesuatu buat Anda, ya. Dia memberikan penghasilan secara langsung buat Anda, ya. Dia memberikan penghasilan secara langsung buat Anda. Jangan salah kira, aset konsumtif ada juga yang produktif, walaupun seringkali dia tidak memberikan penghasilan secara langsung. Saya kasih contoh. Misalnya Anda seorang karyawan, ya. Sebagai seorang karyawan, mungkin Anda tidak bekerja di bidang sales, tidak bekerja di bidang marketing. Anda karyawan, Anda seorang admin di perusahaan tempat Anda bekerja sekarang. Nah, sebagai seorang admin, biasanya Anda butuh yang namanya WhatsApp untuk saling komunikasi dengan bos Anda. Maka sebetulnya handphone yang Anda punya sebetulnya adalah barang konsumtif, tapi membantu produktivitas Anda. Tapi dia tetap konsumtif, tapi dia membantu produktivitas Anda. Sementara kata produktif yang saya maksud di sini, di layar ini adalah produktif yang langsung memberikan hasil atau penghasilan buat Anda. Jadi kalau kita bicara konsumtif itu ada 2 macam. Konsumtif yang membantu produktivitas kita, ya, walaupun dia tidak memberikan uang secara langsung, tapi dia membantu produktivitas kita. Atau konsumtif yang benar-benar konsumtif. Anda betul-betul hanya pakai saja, hanya untuk kepuasan diri dan lain sebagainya. Itu konsumtif, sekali lagi ada 2, ada konsumtif yang benar-benar konsumtif atau konsumtif yang membantu produktivitas Anda, tapi namanya tetap konsumtif. Sementara aset produktif adalah aset yang dia memberikan penghasilan langsung
kepada Anda. Contoh misalnya Anda jualan online, misalnya Anda punya bisnis jualan online, maka laptop Anda itu menjadi dia membantu Anda memberikan penghasilan langsung kepada Anda. Bahwa dengan laptop ini Anda bisa mempersiapkan jualan online Anda dengan baik. Nah, sekali lagi ada dua macam aset, aset konsumtif dan aset produktif. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita lihat lagi aset yang saya sebutkan tadi, barang-barang yang kita punya tadi, Blibli Friends dan Sobat Treasury, mari kita lihat. Kalau Anda perhatikan baik-baik, coba lihat mana yang konsumtif, mana yang produktif. Kalau yang konsumtif, mana yang benar-benar konsumtif banget, mana yang konsumtifnya membantu produktivitas Anda walaupun tetap disebut konsumtif. Nah, ini yang menarik, Blibli Friends dan Sobat Treasury. Yang menarik adalah kebanyakan orang paling banter dalam hidupnya, dia punya aset konsumtif yang membantu produktivitas. Itu paling banter atau paling maksimal orang dalam hidupnya. Jarang sekali atau tidak banyak persentase orang yang betul-betul punya aset produktif. Rumah disewakan misalnya ya, kemudian dia punya uang, dia taruh di deposito dapat bunga misalnya, atau dia punya emas batangan misalnya, atau dia punya emas digital di aplikasi Treasury misalnya. Itu jarang sekali. Yang mereka lakukan biasanya paling mentok, paling maksimal adalah aset konsumtif yang membantu produktivitas ya. Nah, apalagi yang menarik sekali lagi di sini adalah karena saya bilang tadi konsumtif itu ada dua, konsumtif yang membantu produktivitas dan yang konsumtif itu benar-benar konsumtif. Anda beli hanya karena Anda ingin, udah gitu Anda belinya pakai ngutang pula kan begitu kan. Jadi inilah detox yang harus Anda lakukan. Stop, stop, stop. Sekarang juga kebiasaan Anda membeli aset konsumtif yang benar-benar konsumtif. Ya, kalau Anda nggak bisa stop, Anda kurangi. Membeli aset konsumtif yang benar-benar konsumtif, mulailah perbanyak aset yang membantu produktivitas, bahkan mulailah perbanyak aset yang kalau bisa dia bisa memberikan penghasilan langsung kepada Anda. Dia bisa membantu pekerjaan Anda, bahkan bisa memberikan penghasilan langsung kepada Anda. Mas Safir, saya ingin beli motor. Kenapa? Karena dengan motor ini saya bisa nganterin barang-barang ini, saya bisa ngetok pintu-pintu kantor atau pintu perusahaan untuk nawarin barang-barang saya. Itu adalah aset yang betul-betul produktif. Ya, sekali lagi jangan terlalu terpaku pada istilah konsumtif produktif, mana barang konsumtif, mana produktif. Anda sudah dapat maksud saya. Artinya adalah pertimbangkan baik-baik untuk membeli aset yang betul-betul konsumtif. Jangan lupa bahwa seringkali aset yang betul-betul konsumtif ini kita beli dengan cara utang ya. Jaga baik-baik uang Anda dari pembelian aset yang Anda beli secara utang. Kalau aset tersebut betul-betul konsumtif dan Anda tidak punya cashnya, tunda dulu pembeliannya. Dan jangan lupa juga bahwa pesan dari saya adalah di detox yang kedua ini adalah hati-hati ketika Anda memutuskan untuk membeli barang dan aset apapun ya. Anda datang ke toko furniture, Anda lihat ada sofa bagus banget. Anda datang ke toko elektronik, Anda lihat tuh elektronik ini bagus banget dan lain sebagainya. Kemudian Anda membeli begitu saja. Detoxkan itu, detoxkan aset Anda. Dan saran saya adalah ini dia. Kalau Anda merasa ada satu dua aset yang kayaknya nggak begitu kepake deh, ini saran saya buat Anda, jual saja, lepas saja, jual lepas. Kenapa? Dengan demikian Anda sudah melakukan detox ya. Detoxnya adalah Anda lepaskan furniture itu, lepaskan barang elektronik yang nggak begitu kepake, Anda dapat cash walaupun tidak sama dengan harga belinya, tapi toh barang itu nggak kepake dan cash itu bisa Anda gunakan untuk keperluan lain. Dengan demikian Anda melakukan detox untuk aset-aset tersebut. Sekali lagi, waspada ketika Anda memutuskan untuk membeli barang dan aset mahal. Dan kalau Anda sudah terlanjur punya aset mahal, kalau Anda rasa nggak begitu pakai, lepas saja, lepas saja. Sekali lagi pesan dari saya, Vira, Blibli Friends dan Sobat Treasury, belilah apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, tapi yang terjadi adalah kebanyakan orang ketika dia membeli sesuatu, 75% orang membeli itu karena keinginan, karena emosi. Kenapa? Karena yang jualannya itu pinter, Mas Safir ya. Ketahuilah bahwa seringkali orang yang menjual aset yang kayaknya nggak begitu penting, tapi tetap Anda beli juga, biasanya karena mereka pintar menerapkan apa yang namanya hypnosis selling. Jadi hypnosis selling adalah cara menjual yang dilakukan para penjual, di mana mereka berusaha menjual barang kepada Anda dengan cara masuk ke alam bawah sadar Anda.
ke otak Anda sebelah kanan. Mas bayangin lah Mas, kalau Anda punya sofa ini unik banget. Orang lain jarang banget yang punya sofa ini. Kalau Anda beli sofa ini, tetangga akan menoleh kepada Anda dan sering datang ke rumah Anda. Luar biasa tuh gimana? Akhirnya apa? Anda membeli bukan karena sofanya, tapi karena Anda kepingin dipandang oleh orang sekitar. That is hypnosis selling. Jadi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh beli aset karena emosi? Boleh, tapi jangan lupa pastikan rasional Anda juga terlibat. Ini di depan Anda bisa lihat sendiri layarnya, sebelah kiri adalah orang membeli karena alasan-alasan rasional, sebelah kanan adalah orang membeli karena alasan emosional. Biasanya yang menjual aset-aset mahal tersebut biasanya berusaha masuk ke alasan yang sebelah kanan. Silakan, tapi jangan lupa sertakan juga alasan Anda yang sebelah kiri dalam memutuskan Anda membeli atau tidak. Itulah dia yang kedua, detoxkan aset-aset Anda yang nggak begitu penting, lepas saja, jual saja, jadikan duit atau kasih ke sanak saudara, terserah ya. Oke, itu yang kedua ya. Mari kita masuk detox ketiga. Kita ulang sebentar. Detox pertama adalah cara berpikir Anda, mindset Anda, itu detox yang pertama. Kemudian detox kedua adalah detox aset Anda. Kemudian ketiga ini harus Anda lakukan. Detoxkan, bersihkan pengeluaran Anda. Nah, saya tahu pengeluaran adalah hal yang Anda lakukan setiap bulannya. Tiap bulan Anda keluar uang buat ini, itu, dan lain sebagainya. Betul ya? Nah, apa yang mau dibersih-bersih, Mas Hafir? Ini kan dilakukan tiap bulan. Kalau aset tadi ada yang nggak begitu kepake, wajar kita jual-jualin. Namanya juga detox. Kalau pengeluaran, detoxnya gimana? Kan pengeluaran ini setiap bulan. Ini saran saya. Ya, mari kita lihat biasanya pengeluaran orang biasanya apa aja sih? Terutama pengeluaran mereka yang tinggal di kota besar pada saat ini. Mari kita lihat ya, dari mulai layanan digital, layanan berbayar digital ya, TV ini, TV itu, aplikasi ini, aplikasi itu, belum lagi ketika Anda download aplikasi tertentu di handphone Anda, ada yang berbayar dan lain sebagainya, yang kalau dihitung-hitung langganan atau biaya hidup digital ini bisa 1,5 juta sebulan. Luar biasa. Kemudian apa yang Anda lakukan? Anda jalan-jalan 2 bulan sekali, Anda traveling 2 bulan sekali, Anda pergi nonton bioskop, kemudian Anda juga kadang-kadang ngopi, dan seterusnya. Inilah pengeluaran kita atau pengeluaran yang terjadi pada orang-orang di kota besar. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Mari kita lihat atau mari coba Anda lihat pengeluaran-pengeluaran yang Anda lakukan setiap bulan. Perhatikan baik-baik bahwa pengeluaran sama seperti aset, pengeluaran itu juga ada yang pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Betul? Pengeluaran yang sifatnya konsumtif, ada juga pengeluaran yang sifatnya produktif. Ada juga pengeluaran yang sifatnya produktif ya. Nah, ini saran saya. Saran saya adalah mulailah mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Pertanyaannya, Mas Hafir, kalau begitu apa saya nggak boleh liburan lagi? Kalau begitu apa saya nggak boleh nonton lagi? Kalau begitu apa saya nggak boleh biaya hidup digital lagi? Kalau gitu apa saya nggak boleh ngopi? Saya nggak bilang seperti itu. Yang saya kasih tahu sama Anda adalah ya, yang salah Anda boleh tetap melakukan pengeluaran sifatnya konsumtif setiap bulan, tapi jangan lupa produktifnya juga Anda tingkatkan. Dan kalau Anda tidak bisa melakukan keduanya, ya sudah, konsumtifnya pelan-pelan dikurangi, produktifnya yang kemudian Anda tingkatkan ya, produknya yang kemudian Anda tingkatkan. Nah, ini menarik. Kenapa? Mas Hafir, ini kayaknya pas banget. Kenapa? Karena kok rasanya penghasilan saya setiap bulan habis, dan kalau saya lihat-lihat penghasilan saya setiap bulan habis itu karena pengeluaran saya tuh nggak ada yang penting, Mas Hafir, dalam sebulan. Nggak ada yang penting. Iya sih, Mas Hafir, saya butuh nonton, saya butuh ngopi, saya butuh jalan-jalan, tapi nggak ada yang betul-betul penting yang bisa mengubah hidup saya, itu nggak ada. Apa yang harus saya lakukan? Dan bahkan saya karena penghasilan saya itu habis, saya ingin mengurangi pos-pos pengeluaran saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda ingin mengurangi pos-pos pengeluaran Anda, maka saya kasih tips buat Anda kalau Anda bingung mengurangi pos pengeluaran yang mana. Siap? Ini dia yang harus Anda lakukan. Biasanya kalau dilihat dari cash flow-nya, yang namanya pos pengeluaran itu ada 2 atau 3 macam. Yang pertama, pos pengeluaran di mana Anda sering ngeluarinnya, tapi angkanya kecil-kecil. Angkanya kecil-kecil, tapi banyak sekali Anda keluarnya. Contoh parkir. Parkir itu kan kecil-kecil ya. Anda mampir di supermarket, Anda mampir di minimarket, habis itu Anda mampir di ruko ini, mampir di ruko itu, dan setiap kali Anda mampir, Anda bayar parkir kalau Anda punya kendaraan sendiri. Betul? Nah, perhatikan baik-baik. Pengeluaran itu, parkir itu sangat sering, tapi angkanya kecil-kecil. Dan itu maksud saya, frekuensinya sering, tapi angkanya kecil-kecil. Sebaliknya, Anda punya pos pengeluaran yang ini dia. Frekuensinya jarang, tapi sekalinya keluar pos tersebut, angkanya besar sekali. Contoh, Anda neraktir keluarga
sebulan sekali. Anda traktir keluarga 2 bulan sekali. Anda beli ini, beli itu, tapi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Katakan Anda traktir makan-makan keluarga, traktir makan-makan teman SMA Anda, tapi sebulan 2 bulan, 2 kali sebulan, dan sekalinya traktir angkanya besar. Saya ulang lagi. Jadi pertama ada pengeluaran yang frekuensinya sering tapi angkanya kecil-kecil. Yang kedua ada pengeluaran yang frekuensinya jarang sesekali tapi angkanya besar-besar. Yang ketiga, frekuensinya sedang-sedang saja, angkanya juga sedang-sedang saja. Ya, apa? Contohnya apa? Ya, dia nggak terlalu sering tapi nggak jarang juga. Juga angkanya juga nggak gede-gede amat tapi juga nggak kecil-kecil amat. Saran saya buat Anda, kalau Anda sedang berpikir untuk mendetoks pengeluaran tersebut, mengurangi pos pengeluaran tersebut, pos mana yang sebaiknya Anda kurangi? Ini dia saran saya. Detokskan atau kurangilah pengeluaran pos-pos yang frekuensinya jarang, tapi angkanya besar. Kenapa? Kalau Anda fokus mendetokskan pos pengeluaran yang frekuensinya sering, tapi angkanya kecil-kecil, maka usaha Anda akan terlalu berat. Kalau Anda ngurangin parkir 1-2 kali biar hemat, pengurangannya nggak begitu terasa. Kenapa? Karena kan 1 kali pos keluar uang angkanya kecil. Jadi untuk Anda mau menghemat parkir, Anda harus stop parkir banyak sekali. Masa seperti itu? Nggak mungkin. Mendingan yang Anda lakukan, yang Anda detox, yang Anda stop itu adalah pengeluaran yang jarang Anda lakukan, cuma sesekali, tapi sekalinya keluar angkanya besar. Contoh misalnya, Anda rajin traktir teman SMA 1 bulan sekali. Misalnya, oke? Maka yang harus Anda lakukan adalah jadikan 2 bulan sekali saja. Jangan sebulan sekali. Jadikan 2 bulan sekali saja. Ya. Jadi selang-seling 2 bulan, selang-seling 2 bulan. Dengan demikian Anda cukup ngurangin pos tersebut 1 kali saja. Usahanya tidak besar, tapi angka yang Anda hemat itu sangat-sangat besar. Dengan demikian, detox tersebut bisa Anda lakukan. Jadi sekali lagi, Blibli Friends dan Sobat Treasury, ketika Anda memutuskan untuk mengurangi pos pengeluaran Anda, membersihkan pos pengeluaran tersebut, fokus pada pengeluaran yang angkanya atau frekuensinya cuma sesekali, tapi angkanya besar setiap kali posnya keluar. Ya, jangan lupa juga bahwa biasanya pos pengeluaran seseorang itu besar di pos ini atau besar di pos itu adalah karena nilai-nilai apa yang dia anut. Saya kasih contoh misalnya, ya Anda kebetulan adalah suami istri. Misalnya, si suami senangnya hobi sepedaan, si istri senangnya hobi belanja. Kenapa? Karena mungkin si istri itu adalah dia selalu khawatir dengan penampilannya. Misalnya seperti itu. Dia selalu khawatir, aduh saya terlihat cantik nggak ya? Saya terlihat gemuk nggak ya? Dia selalu terobsesi dengan penampilannya, dia selalu khawatir dengan penampilannya. Sementara si suami yang dia pikirkan adalah hobi dia, mainan dia. Sehingga yang terjadi adalah ini dia, si suami akan banyak ngeluarin uang untuk sport, si istri akan banyak ngeluarin uang untuk penampilan. Jadi yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin mendetoks pengeluaran Anda adalah ini yang harus Anda lakukan. Kendalikan nilai-nilai yang sedang terjadi di pikiran Anda, maka biasanya pos pengeluaran Anda akan terkendalikan dengan sendirinya. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya si istri itu selalu khawatir dengan penampilannya dan dia selalu membeli baju baru karena dia tidak pernah puas dengan penampilannya, ya sudah, kendalikan nilai-nilai tersebut sehingga dia bisa mengendalikan pengeluarannya. Siapa yang bisa mengendalikan values yang ada di kepalanya, yang ada di pikirannya, dia bisa mengendalikan pos pengeluarannya, otomatis pos pengeluarannya akan terdetoks dengan sendirinya. Dan saran saya kalau Anda ingin punya pengeluaran yang lebih produktif, maka saran saya ini, Blibli Friends dan Sobat Treasury, Anda beli asuransi. Kalau Anda beli asuransi dan Anda keluarin uang untuk asuransi, maka sebetulnya pos Anda sudah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang produktif. Jadi kalau terjadi sesuatu pada Anda, kematian, kecelakaan, atau sakit, Anda sudah punya reserve-nya. Ada perusahaan asuransi yang akan membayari pengeluaran Anda. Jadi silakan buat saya, kalau Anda ingin punya pos pengeluaran yang produktif, keluarkan uang untuk asuransi. Itu yang pertama. Hal kedua adalah pos pengeluaran yang menurut saya cukup produktif adalah bahwa Anda sebaiknya juga rajin ikut workshop. Workshop apa? Workshop apa saja. Ya, Anda silakan ikut workshop apa saja, silakan ikut seminar apa saja. Kalau seminar gratis bagus seperti sore hari ini webinar. Cetar ya, cetar Blibli Friends dan Sobat Treasury. Rajin-rajin ikuti. Kalau gratis, oke, silakan ikuti. Kalau berbayar, nggak ada masalah. Anda ikuti juga. Ya, sepanjang Anda masih mampu, jangan terlalu pikirkan harganya.
semuanya seperti itu. Kalau misalnya Anda rasa topiknya betul-betul menarik, ikutkan saja. Ingat, investasi leher ke atas. Ini adalah menurut saya pengeluaran yang produktif. Silakan Anda punya pengeluaran ngopi, liburan, dan lain sebagainya, tapi pengeluaran untuk workshop, untuk webinar, jangan berhenti, kalau perlu Anda tambah. Saya sendiri misalnya, saya sendiri juga seringkali ikut acara workshop-workshop yang seringkali dilakukan oleh aplikasi pelatihan berbayar. Serius, sekarang enak banget dengan aplikasi pelatihan berbayar, videonya atau materinya berupa video, saya tinggal download, saya play, saya tonton berulang-ulang, tetap ada tes, tetap ada ujiannya. Dapat sertifikat, mantap dong. Jadi ini menurut saya pengeluaran yang produktif, kurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Dan itu dia hal ketiga, yaitu detox pengeluaran. Dan hal keempat atau detox terakhir, detox keempat, kita ulang sebentar. Detox pertama, detox cara berpikir Anda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah detox aset Anda yang nggak begitu penting, lepas aja, jual-jualin, kemudian fokus pada aset yang betul-betul produktif atau konsumtif yang membantu produktivitas. Kemudian juga yang ketiga adalah detox pengeluaran, dan detox keempat adalah oh iya, sebelum kita masuk detox keempat, saya juga masih soal pengeluaran. Saya ingin mengajak Anda untuk mempertimbangkan, buat Anda yang mungkin hidup di perkotaan, pertimbangkan untuk punya gaya hidup yang lebih sederhana. Ya, ini bukan kata-kata klise, beli friends dan sobat terus. Karena begini, kalau Anda punya gaya hidup yang sangat berlebihan, ya, saya seringkali melihat banyak sekali teman-teman saya punya gaya hidup yang berlebihan. Kenapa? Karena mereka butuh pengakuan. Mereka foto, mereka posting di sosial media, dan seringkali teman-temannya di sosial media melihat mereka dan memberikan pengakuan, kamu luar biasa sekarang ya, kamu sudah sukses dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki gaya hidup berlebihan, bahkan melampaui kemampuannya, biasanya mereka repot sendiri. Kenapa? Karena mereka nomor satu akan sering didatangi teman-teman yang mau pinjam uang, dan nomor dua mereka akan sering didatangi seseorang yang ingin jualan sesuatu saja kepada mereka. Repot sendiri mereka. Jadi saran saya adalah ya, cobalah untuk memiliki gaya hidup sederhana. Istilahnya tuh istilah milenialnya adalah frugal living ya. Anda punya gaya hidup sederhana. Saya tidak mengatakan Anda untuk punya gaya hidup minimalis. No. Tidak seperti itu. Tapi dengan gaya hidup sederhana, biasanya kalau terjadi pandemi lagi di masa datang, kalau terjadi resesi, tidak sulit buat Anda melakukan penyesuaian karena gaya hidup Anda sudah sederhana. Sebaliknya, kalau Anda punya gaya hidup yang berlebihan, maka ketika terjadi resesi, Anda akan sulit menurunkan gaya hidup Anda karena Anda sudah terlanjur punya gaya hidup yang berlebihan ya. Nah, kenapa orang bisa punya gaya hidup yang berlebihan? Salah satunya adalah karena gengsi profesi. Oh, Mas Safir, profesi saya bagus, profesi saya begini begitu. Gengsi dong, saya harus punya gaya hidup yang bagus segala macam. Mulai dari asetnya lah yang berlebihan, pengeluarannya yang berlebihan, dan seterusnya ya. Gengsi profesi membuat Anda keluar uang secara berlebihan. Dan tapi ketahuilah ya, kenapa Anda harus punya gaya hidup sederhana? Karena profesi sekeren apapun, beli friends dan sobat treasury, pandemi membuktikan bahwa profesi Anda, sekeren apapun profesi Anda, bisa membuat atau bisa berakhir bokeh. Kenapa? Karena resesi seringkali membuat profesi Anda nggak ada yang beli, nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena resesi. Seperti itu. Saya tidak perlu nyebutin contoh-contoh, banyak di sekitar kita. Kayaknya dulu profesinya mentereng banget, begitu resesi, ya profesi dia nggak ada yang pakai. Akhirnya yang terjadi adalah dia jadi berakhir bokeh dan dia tidak bisa membayar tagihan-tagihannya. Jadi saran saya adalah miliki gaya hidup sederhana, tidak usah minimalis, dan dengan memiliki gaya hidup sederhana, saran saya adalah walaupun kelak penghasilan Anda meningkat, ya, tetaplah miliki gaya hidup yang stabil walaupun kelak penghasilan Anda meningkat. Saya ulang lagi. Miliki gaya hidup yang stabil walaupun penghasilan Anda meningkat. Ya, oke, itu yang ketiga. Dan satu lagi, detox keempat atau detox terakhir. Sebelum saya serahkan kembali kepada Vira, ya, yaitu detox portofolio investasi Anda. Detox Anda lakukan bersih-bersih. Atau mungkin gimana mau bersih-bersih, Mas Safir? Investasi saya, portofolio investasi saya juga nggak banyak-banyak aman. Oke, mari kita lihat. Kalau kita bicara portofolio investasi, biasanya kebanyakan orang yang mereka lakukan adalah mereka fokus membeli aset-aset yang saya sebutkan di depan tadi. Rumah, mobil, jam tangan, handphone ini, komputer ini, gadget itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat-lihat,
ujung-ujung yang dia punya adalah rekening tabungan saja di bank. Kenapa? Karena yang ada di pikiran dia adalah dia fokus membeli aset-aset konsumtif, sementara uang yang ada atau portofolio investasi dia hanyalah rekening tabungan yang ada di bank. Which is kalau kata anak Jakarta Selatan tidak pantas juga disebut rekening investasi misalnya. Saya kasih contoh, suatu hari saya pernah naik sebuah taksi online. Driver taksi online ini cerita bahwa dulu dia pernah bekerja di bank dengan gaji sekian juta rupiah. Yang ada di pikiran dia adalah dalam hidup dia fokus menghabiskan uangnya untuk beli rumah, beli kendaraan. Ya, rumah, kendaraan itu aja. Sementara dia tidak punya investasi sama sekali, yang dia punya hanya rekening tabungan yang uangnya cuma tinggal tersisa karena yang ada di pikiran dia adalah fokus nyicil rumah, nyicil kendaraan. Ya, kenapa? Karena buat dia kesuksesan seseorang adalah kalau dia punya aset berupa rumah dan kendaraan. Pada kita semua sudah tahu detox itu harus di-detox, bahwa kekayaan seseorang itu lihat dari investasinya, ya. Jadi paling banter yang dia punya hanyalah rekening tabungan, paling banter atau paling maksimal ya deposito. Itu aja, dia hanya punya deposito, ya. Saran saya adalah Anda juga harus miliki emas, ya. Silakan Anda miliki emas dalam bentuk batangan, atau sekarang teknologi memungkinkan kita memiliki emas dalam bentuk digital. Loh kok bisa? Karena dulu kalau kita mau beli emas batangan, Anda harus beli minimal 1 gram atau pecahan terkecil. Kemudian lama-lama muncul emas batangan 0,5 gram. Betul? Tapi dengan adanya digital memungkinkan Anda membeli emas dengan hanya bukan 0,5 gram, bahkan 0,1 gram, 0,01 gram, dan seterusnya. Intinya hanya dengan Rp5.000 atau Rp10.000 Anda sudah bisa memiliki emas secara digital. Luar biasa kan? Anda sudah bisa memiliki emas secara digital, salah satunya atau Anda bisa memilikinya lewat aplikasi Treasury. Di aplikasi Treasury Anda bisa membeli emas secara digital mulai dari Rp5.000, sehingga Anda tidak hanya punya deposito melulu, pelan-pelan Anda belikan emas digital start from Rp5.000, Rp10.000, Rp25.000, Rp50.000, Anda sudah bisa punya emas secara digital. Pertanyaannya, Mas Hafir, kalau kita punya emas digital berarti beda dengan kita punya emas secara batangan. Nah, ini aturannya. Di Indonesia ada aturannya bahwa kalau Anda punya emas secara digital, maka penjual emas tersebut atau aplikasi di mana Anda beli emas digital tersebut harus punya emas batangan benerannya. Saya ulang lagi sekali lagi. Jadi kalau Anda beli emas digital seharga senilai katakan Rp200.000 misalnya, Anda dapat sekian gram misalnya 0, sekian gram bisa Rp200.000, maka kalau Anda belinya lewat aplikasi Treasury, maka si aplikasi Treasury itu harus punya emas benerannya senilai Rp200.000, dan itu ada aturannya, ya, itu ada aturannya. Jadi jangan khawatir kalau Anda beli emas secara digital di Treasury, maka Anda sudah punya juga emas batangannya dan Anda bisa alihkan dalam bentuk emas batangan lengkap dengan sertifikatnya. Jadi jangan lupa Anda download aplikasi Treasury. Anda download aplikasi Treasury, dan dengan demikian Anda sudah melakukan detox dalam soal portofolio investasi. Kita berikan tepuk tangan buat Anda, dan mari kita ulang lagi materi kita pada sore hari ini. Ya, ada 4 detox yang harus Anda lakukan. Pertama adalah detoxkan pikiran atau cara berpikir Anda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah detoxkan aset-aset yang Anda punya. Kemudian yang ketiga adalah detoxkan pengeluaran Anda. Kemudian berikutnya juga adalah detoxkan portofolio investasi Anda. Dan sebelum saya serahkan kembali kepada Vira, pesan saya cuma satu, bahwa dalam hidup Anda saat ini sudah saatnya Anda punya tujuan, punya prioritas, dan punya planning. Kenapa begitu? Karena begini, saya melihat ada banyak sekali teman-teman saya sendiri atau kita semua seringkali kerja aja, yang penting pengeluaran saya bisa terbayar dan lain sebagainya, kerja aja. No, tidak bisa seperti itu. Kita hidup cuma sekali. Anda harus punya goal, Anda harus punya tujuan, Anda harus tahu prioritas apa yang harus Anda dahulukan, dan Anda harus punya planning. Jangan lupa kalau kita bicara tujuan, Anda harus bisa set goal Anda sendiri. Apa goal
goal-goal Anda? Apa tujuan-tujuan keuangan Anda? Tujuan keuangan ini salah satunya misalnya membeli sesuatu, menyiapkan uang untuk modal bisnis, dan lain sebagainya. Apapun itu, financial goal Anda itu apa? Kemudian juga yang juga penting adalah, yang harus Anda lakukan adalah setelah Anda punya goal, Anda bikin planning, Anda bikin rencana bagaimana caranya mencapai goal-goal tersebut. Salah satunya dengan rajin mengikuti acara cetar ini ya, acara cetar yang diadakan oleh Treasury ya. Jangan lupa kalau Anda punya Instagram, silakan Anda follow We Are Treasury, We Are Treasury. Dan satu lagi juga, ketika Anda menyusun rencana, Anda harus punya rencana keuangan juga, dan Anda juga harus punya prioritas-prioritas atau hal-hal apa yang harus Anda dahulukan dalam hidup. Dan biasanya jangan kaget ketika Anda melakukan hal yang menurut Anda prioritas, pelan-pelan teman-teman Anda mungkin berkurang. Misalnya begini, lu kayaknya nggak asik lagi. Dulu lu enak bener diajak main. Kok sekarang kayaknya kurang asik sih. Diajak main nggak mau. Sorry bro, gue harus, ini prioritas gue sekarang. Gini. Kadang-kadang ada teman yang kadang muncul silih berganti ya. Teman-teman yang mungkin sama Anda hanya senang-senang melulu, tapi pas Anda susah dia nggak ada di depan Anda. Dia pelan-pelan akan menghilang kalau Anda fokus pada prioritas Anda fokus pada goal Anda. Dan jangan lupa, sekali lagi, kalau Anda punya Twitter, Instagram, jangan lupa Anda follow alamat berikut Safir Senduk. Dan jangan lupa untuk Instagram, silakan Anda juga follow alamat We Are Treasury. Dan mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Saya kembalikan kepada Anda, Vira. Silakan. Baik. Terima kasih Mas Safir atas sharing tips-tips finansialnya dan juga terkait detox finansialnya nih. Oke, Mas Safir, sebelum aku bahas sedikit terkait presentasi Mas Safir tadi, aku mungkin mau ingetin sedikit ya ke Blibli Fresh dan juga Sobat Treasury yang masih nungguin live stream-nya nih, untuk terkait promonya, bahwa masih ada spesial promo voucher emas digital treasury nominal 45.000, diskon hingga 58%. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Sobat Treasury dan juga Blibli Friends untuk mendapatkan promonya tersebut. Nih Mas Safir, tadi kan sudah dibahas ya terkait detox asetnya, terus ada aset yang konsumtif sama yang produktif tadi. Berarti kalau misalnya kita kan suka ada yang mungkin membeli alat-alat atau alat tertentu ya untuk menunjang hobi kita dan segala macam. Mungkin itu terkesannya konsumtif, tapi itu sebenarnya bisa kita olah juga untuk menjadi penghasilan tambahan juga ya Mas Safir ya. Bisa banget ya. Banyak orang ketika mereka punya hobi, mereka seringkali tidak sadar bahwa hobi tersebut bisa jadi uang. Yang lucu nih Vira, ini yang lucu. Saya punya temen, dia cerita, dia punya anak. Ya, jadi anaknya itu kebetulan sudah besar, kebetulan kuliah di luar negeri. Jadi anaknya ini kebetulan punya hobi lain, ya. Sejak SMA anak itu punya hobi lain, tapi orang tuanya merasa kayaknya hobi itu di Indonesia belum bisa menghasilkan uang deh. Akhirnya si orang tua itu mengarahkan anaknya untuk kuliah ke sesuatu yang secara ekonomi prospeknya bagus. Akhirnya anak itu kuliah, sambil kuliah, dan di kuliah itu dia bagus, dia kuliah di luar negeri dan kuliah itu dia bagus, dia A, B, tapi dia sambil ngedumel, aku sebetulnya nggak cocok, nggak minat bidang ini dan lain sebagainya, ya seperti itu. Jadi salah satunya adalah sebetulnya hal yang lain yang dia minati itu adalah hobi dia, yang menurut orang tuanya saat ini di Indonesia belum berprospek. Padahal kalau saya bilang, kalau seseorang itu betul-betul menekuni hobinya, dia akan tahu hobinya seperti apa, dan dia jadi bisa tahu celah-celah apa yang bisa digunakan untuk dapat duit. Saya kasih contoh. Banyak orang bilang, hobi sepeda nggak bisa menghasilkan uang. Ternyata dia bisa buka toko jasa cuci sepeda, benerin rantai sepeda, yang dulu kayaknya kok remeh banget, tapi ternyata tempat itu laku. Dan saya melihat ada toko yang khusus tuh jasanya nyuci sepeda. Bayangin, nyuci sepeda. Sesimpel kita bisa kerjain sendiri ya, Mas. Seperti itu. Jadi saya percaya orang kalau dia betul-betul hobi pada satu bidang, dia pasti bisa dapat celah untuk dia bisa dapat penghasilan dari situ. Kenapa tidak?
Betul Mas Safir. Oh ya, aku sampai lupa ngingetin nih, untuk Bibli Friends dan juga Sobat Treasury yang punya pertanyaan lebih lanjut terkait detox finansial, bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya, nanti akan kita sampaikan kepada Mas Safir. Sambil nih Mas Safir nunggu pertanyaan dari Sobat Treasury dan juga Bibli Friends, berarti kayak kita sekarang sudah memasuki pandemi tahun kedua ya, sebenarnya detox pengeluaran itu secara tidak langsung sudah kita lakukan ya Mas Safir, dari kita transisi sebelum pandemi ke during pandemi ini ya Mas Safir ya. Benar-benar. Detox pengeluaran itu secara tidak langsung sudah kita lakukan, terutama tahun 2020 lalu, ketika ekonomi lagi parah-parahnya. Saya ingat banget itu ya, di kompleks tempat saya tinggal ada banyak sekali karyawan yang dirumahkan. Di kompleks tempat saya tinggal juga ada beberapa artis-artis manggung gitu ya. Mereka acara manggungnya itu jadi hilang gitu, dan mereka terpaksa melakukan penghematan banyak sekali. Betul. Jadi kadang-kadang detox ini bisa kita lakukan kalau kita berada dalam keadaan dipaksa oleh penghasilan yang sedang berkurang. Nah, tahun 2021 ini, Vira, yang menarik adalah sebagian profesi sudah mulai pulih, penghasilan mereka sudah mulai pulih, dan saya pikir ya jangan pengeluaran kita ikut-ikutan meningkat lagi. Kalau kita rasa pengeluaran kita ternyata nggak perlu-perlu amat, nggak ada salahnya kita punya pengeluaran yang mirip-mirip dengan tahun 2020 lalu. Walaupun penghasilan kita udah pulih lagi. Anak itu maksud saya, Vira ya. Iya, harus tetap beradaptasi, tapi jangan sampai naik lagi gitu ya Mas, karena kan tadi sudah diperketat nih pengeluaran kita, sudah detox pengeluaran secara tidak langsung dan sesuai dengan keadaan ya. Betul. Oh ya Mas, ini kita sudah ada terima satu pertanyaan dari Blibli Friends dan juga Sobat Treasury ini dari RE bintang-bintang DY, bahwa tadi sempat dimention kan kalau kita untuk penampilan jangan sampai over ya gitu ya. Nah, ada yang nanya nih, tapi kalau misalnya butuh tampil kece buat tampil di ke depan klien, itu gimana nih Mas? Ini menarik ya. Saya sebetulnya sering banget ketemu pertanyaan ini. Dia seorang agen asuransi lah, ini itu dan lain sebagainya. Dan dia merasa, Mas Safir, saya nggak mau jam tangan saya biasa, saya mau jam tangan saya merek tertentu, depannya huruf R ya, depannya huruf R. Kenapa? Untuk kasih kesan luar biasa buat klien saya gitu ya. Tapi ternyata menurut saya, kalau klien Anda hanya tertarik sama Anda kalau Anda pakai jam tangan itu, sementara kalau Anda pakai jam tangan merek lain, klien Anda jadi nggak mau masuk sama Anda, menurut saya Anda salah klien. Itu bukan klien yang pas buat Anda, gitu ya. Atau yang kedua, mungkin Anda sendiri yang insecure, Anda sendiri yang merasa bahwa kalau nggak pakai jam tangan merek itu, Anda nggak bisa dapat klien. Sama seperti orang cemburuan. Jadi kalau yang namanya pasangan cemburuan, kalau Anda perhatikan baik-baik, Vira, kalau Anda punya pacar atau Anda punya suami, kadang-kadang cemburu itu kadang-kadang terjadi bukan karena hal-hal logis, tapi karena insecure. Ya, kayak saya kok kurang ganteng ya, kok kayaknya si istri saya kok ketemu cowok tuh kayaknya ganteng banget, dia langsung cemburu, padahal istri cuma ngobrol biasa aja, misalnya seperti itu, karena ada rasa insecure. Dan seringkali dia coba lihat, kalau kita merasa bahwa penampilan kita itu tidak bagus, nggak bagus apanya dulu. Kalau penampilan Anda compang-camping, tentunya juga jangan compang-camping. Tapi menurut saya ada brand-brand yang mungkin sebenarnya Anda tidak perlu pakai brand-brand tersebut, tapi kalau Anda orangnya keren, postur Anda bagus, klien datang kok kepada Anda. Mungkin Anda juga pernah dengar, Vira, orang mah kalau cantik-cantik aja. Mungkin maksudnya bukan cantik gitu ya. Orang mungkin dia terlihat secara cantik, mungkin dia biasa saja, atau dia nggak ganteng-ganteng amat. Tapi karena dia kepribadiannya menarik, Anda mungkin pernah dengar ini, Vira, kalau dia kepribadiannya menarik, dia pakai baju yang nggak branded pun juga kita kelihatan juga enak gitu ya. Yang penting dia nggak compang-camping seperti itu. Tapi saya percaya bahwa sesuatu itu seringkali muncul dari dalam ya, sepanjang Anda juga tidak compang-camping, tidak berantakan gitu ya. Tapi kalau kepribadian Anda menarik, Anda mau pakai brand apa aja, saya pikir klien akan datang kepada Anda ya. Saya tahu ini mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang ya, karena tapi sekali lagi coba lihat, kita punya perasaan seperti itu karena benar seperti itu atau karena kita insecure. Oke, baik Mas Safir. Terima kasih atas penjelasannya nih. Nah, Mas Safir, kita masuk ke segmen selanjutnya juga Sobat Treasury. Kita akan ada kuis di mana nanti ada 3 pemenang yang menjawab pertanyaan paling cepat dan paling benar akan mendapatkan voucher emas digital Treasury senilai Rp20.000. Nah, pertanyaannya ini yang tadi sudah kita bahas di live stream ya Mas Safir ya, yang udah Mas Safir share juga. Nah, siap-siap ya Blibli Friends dan juga Sobat Treasury semuanya untuk mendengarkan pertanyaannya dan langsung siap-siap menjawab pertanyaan di kolom komentar.
Oke, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu cara untuk melakukan detox finansial. Mudah banget ya Mas Safir, dari tadi ini kita bahas Gampang. terus ya. Salah satu dari ada 4 tadi ya Mas Safir, Yes, cara untuk melakukan detox finansialnya. Ayo Blibli Friends dan juga Sobat Treasury langsung jawab pertanyaannya. Kita tunggu untuk 3 orang pemenang yang jawab pertanyaannya paling cepat dan juga paling benar. Mas Safir, sambil nunggu jawaban dari BB Friends dan juga Sobat Treasury ini, aku ada satu pertanyaan lagi nih Mas Safir. Jadi tadi kan balik lagi ke yang aset ya, gitu. Yes. Tadi kan ada aset yang produktif ya, yang menghasilkan gitu. Misalnya saat ini kita punya asetnya itu kos-kosan, ya kan? Mana sebenarnya kos-kosan itu kan menghasilkan banget ya dulu sebelum pandemi. Namun setelah pandemi mungkin ada kos-kosannya yang jadi sepi nih karena misal kos-kosannya buat mahasiswa. Jadi mahasiswanya pada pulang kampung dulu nih, nggak di kos-kosannya. Nah, itu kan saat ini berarti menjadi aset yang mungkin tidak terlalu menghasilkan ya Mas Safir ya. Nah, itu gimana kita sesuatu supaya Anda punya kos-kosan yang berbeda atau berikan diskon yang cukup lumayan supaya yang penting mereka balik dulu seperti itu. Menurut saya kalau Anda tidak punya kebutuhan dana yang cepat, biarkan saja dulu, nggak apa-apa. Ya. Suara Anda Vira, sorry. Suara Anda Vira, sorry. Oke, sorry Mas Safir. Ya, jadi sebenarnya tadi untuk kos-kosannya asetnya itu masih kita pertahankan dulu ya, karena ada opportunity untuk dia kembali lagi menjadi aset yang memiliki penghasilan ya, dapat memberikan hasil gitu. Oke, baik. Mas Safir, ini sepertinya kita agak mati dulu. Oke, Mas Safir, ini udah ada jawaban-jawaban nih dari Sobat Treasury dan juga Blibli Friends nih. Aku coba bacain dulu ya. Silakan. Oke, ada jawabannya 3 nih, udah dapat kita 3, yaitu ada RE bintang-bintang DY menjawabnya detox pikiran, itu tadi nomor 1 ya Mas Safir ya. Yes. Lalu pas banget ini RI bintang-bintang NA menjawab detox aset yang kedua. Yes. Lalu ada juga
SA bintang-bintang NI yang menjawab detox pengeluaran. Pas yang ketiga ya Mas ya. Ya, oke, kita udah dapet 3 pemenangnya nih yang menjawab paling cepat dan juga paling benar. Yes. Untuk ketiga pemenang ini selamat. Untuk kita minta untuk 3 pemenang ini mengirimkan screenshot yang ada jawabannya dan dikirimkan ke email Treasury di support@treasury.id. Nanti 3 pemenang yang sudah mengirimkan email dan juga screenshot jawaban yang ditaruh di kolom komentar ini akan kita kirimkan kode voucher berisi emas digital Treasury senilai 20.000 yang bisa langsung ditukarkan di aplikasi Treasury. Oke, Mas Safir, ini kita sudah ada di penghujung acara, boleh nggak di-share lagi dari Mas Safir satu nasihat terakhir ya, wejangan terakhir untuk Blibli Friends dan juga Sobat Treasury untuk meraih tujuan finansialnya di masa depan. Silakan Mas Safir. Yes. Jadi yang saya mau kasih tahu sama Anda semua bahwa yang pertama adalah siapa yang mendampingi hidup Anda saat ini maupun nanti itu akan sangat berpengaruh kepada pengeluaran yang Anda lakukan. Serius banget ini Vira ya. Buat Anda yang masih jomblo gitu ya, hati-hati kalau Anda punya pasangan. Kenapa? Hati-hatinya adalah perhatikan perilaku keuangannya ya. Perilaku keuangan. Kalau Anda merasa Anda punya perilaku keuangan yang baik, tapi pasangan Anda punya perilaku keuangan yang tidak baik, maka biasanya yang menang adalah yang lebih dominan. Kalau Anda yang lebih dominan, Anda bisa ngajarin dia, tapi kalau dia yang lebih dominan, Anda mau ngajarin dia sulit. Kenapa? Karena dia lebih dominan, dia lebih kolerik mungkin seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik siapa pasangan Anda, itu akan sangat menentukan Anda keluar uang berapa, Anda beli aset apa, dan seterusnya. Jadi dengan siapa Anda berpasangan itu akan menentukan. Kemudian yang kedua juga adalah keberhasilan itu seringkali tergantung dari mindset, Vira. Mindset. Siapa yang bisa mengendalikan mindset, mengendalikan nilai-nilai yang dia punya, maka dia bisa sukses dalam soal keuangan. Tapi buat dia yang tidak bisa mengendalikan mindsetnya, maka dia akan terbawa oleh mindset dari lingkungan dia, mindset dari teman-teman yang salah, sehingga dia akan melakukan pengeluaran yang salah. Contoh misalnya begini, waduh kok kamu nggak beli mobil, mobilnya harus merek tertentu. Kenapa? Karena kamu kan sekarang jabatannya udah begini begitu. Nggak enak dong, malu masa jabatan kamu begini begitu kamu tidak beli kendaraan merek tertentu. Kita tidak punya mindset sendiri, kita terbawa oleh mindset orang lain. No. Anda punya mindset sendiri, kendalikan mindset Anda, maka Anda bisa sukses dalam soal keuangan, dan siapa yang bisa mengendalikan mindsetnya, dia bisa mengendalikan keuangannya, Vira. Itu aja dari saya. Oke, thank you Mas Safir atas wejangan-wejangannya. Oke, sekarang sudah jam 5, sudah 1 jam nih kita menemani Blibli Friends dan juga Sobat Treasury dalam memberikan tips-tips finansial terkait detox finansial. Buat kalian yang masih penasaran untuk wejangan-wejangan finansial dari Mas Safir Senduk, jangan lupa follow sosial media Treasury di @wearetreasury dan juga bisa follow Mas Safir ya Mas Safir. Silakan, Safir Senduk, betul, silakan. Oke, kalau gitu terima kasih atas partisipasi dari Blibli Friends dan juga Sobat Treasury di acara live stream Treasury Cetar yang kelima. Sampai jumpa di acara Treasury Cetar berikutnya. Dah.